Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, pemilik kehidupan ini, atas limpahan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, di studio RRI Serui, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua memperoleh syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pendengar RRI Serui dimanapun berada, alhamdulillah bahagia sekali pada sore hari ini 24 Ramadan kita berjumpa kembali dalam program khusus Ramadan 1443 Hijriah di acara Risalah Berbuka Puasa RRI Serui. Bersama saya Ibu Baya Basirun akan menemani Anda 30 menit ke depan. Di saat ini di studio RRI Serui telah hadir Ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Yakin Buton Kepulauan Yapen. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah baik. Semoga kita tetap sehat dan semangat menjalankan ibadah puasa. Amin. Telah hadir juga di tengah kita guru kita Al-Ustadz Haji Abu Bakar Karepesina SPDI sebagai narasumber kita di sore hari ini. Apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, Bu. Terima kasih Pak Ustadz telah hadir. Doa kami semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diberi kesehatan dan Amin. umur yang panjang dan Amin. terus menyampaikan ilmu agama yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Yakin Buton, mungkin kita selalu mendengar tentang membangun dan memakmurkan masjid. Apakah kita telah mengetahui apa makna dari kata membangun dan memakmurkan masjid? Di kesempatan sore hari ini, guru kita Al-Ustadz Haji Abu Bakar Karepesina SPDI akan memberikan tausiah dengan tema membangun dan memakmurkan masjid. Kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Majelis Ta'lim, pendengar RRI kaum muslim dan muslimah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya menyampaikan risalah menjelang berbuka puasa, saya mengajak untuk kita sama-sama membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan, Bu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulah nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim
wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana'a masjidallahu lahu mitlahu fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim al-ayah. Pendengar RRI, ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, sebanyak-banyak kita bersyukur atas berbagai nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah, sore ini kita akan sama-sama menyampaikan risalah menjelang berbuka puasa dengan judul Memakmurkan Masjid. Pendengar RRI, ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah rumah-rumah Allah yang telah disiapkan dan dibangun oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita ketahui bersama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama membangun Masjid Quba yang terlekat di kota Mekah, yang dipakai oleh pada waktu itu Rasulullah bersama jamaahnya untuk melaksanakan salat 5 waktu. Dan dia merupakan sejarah. Dengan demikian, memakmurkan masjid dan membangun masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang memakmurkan masjid adalah hukumnya wajib dan bukan orang lain, bukan orang-orang musyrik yang memakmurkan masjid dan membangun masjid, tapi yang memakmurkan masjid adalah dan membangun masjid orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ibu majelis taklim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ibu-ibu punya HP yang ada aplikasi Al-Quran 30 juz? Ada Pak Ustadz. Coba dibuka pada surat At-Taubah ayat 17 dan 18. Sudah ketemu Bu? Insya Allah sudah. Coba salah seorang ibu yang membacanya dan langsung diterjemahkan. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui
Padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul adzim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Ibu-ibu majelis taklim, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Telah jelas bagi kita yang tergambar dalam surat At-Taubah ayat 17 dan 18. Yang wajib memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka menunaikan salat, mereka mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang musyrik yang memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid dalam petunjuknya bahwa ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam memakmurkan masjid, yaitu memakmurkan masjid secara fisik. Dalam arti membangun masjid artinya mendirikan masjid, membangun masjid itu adalah kewajiban bagi orang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kalau ada kerusakan dari masjid itu maka segeralah diperbaiki. Kemudian memberikan pelayanan kepada jamaah dan membersihkan masjid. Itu adalah kewajiban bagi orang yang beriman yang membangun masjid, rumah Allah. Itu secara fisik. Sedangkan membangun masjid secara non fisik artinya kalau masjidnya sudah megah dan sudah bagus, maka harus dimakmurkan dengan untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Kalau kita bangun masjid kemudian kalau kita tidak memakai untuk salat berjamaah, maka sia-sia saja. Tapi yakin dan percaya bahwa orang-orang yang membangun masjid adalah orang beriman dan tetap memakmurkan masjid dengan untuk melaksanakan salat 5 waktu dan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masjid dipakai untuk beribadah, bukan untuk olahraga dan lain sebagainya. Tetapi masjid dipakai adalah untuk beribadah, baik ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun hubungan ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita tetap istiqomah untuk membangun dan memakmurkan masjid. Dalam masjid kita usahakan ada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan zikir yang paling bagus itu adalah zikir di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak orang berzikir di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semakin Allah turunkan berkah kepada kita, baik datang dari langit maupun yang keluar dari bumi. Bagi orang yang tidak mau memakmurkan masjid, sangatlah rugi dunia dan akhirat. Bagi orang yang tidak mau memakmurkan masjid, tidak mau mengerjakan ibadah di masjid, maka dia termasuk orang-orang yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu majelis taklim, pendengar RRI yang berbahagia. Inilah penjelasan untuk kita sama-sama agar kita tetap beristiqamah untuk menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid, berzikir di dalamnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa juga masjid dipakai untuk menerima mengeluarkan zakat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Silakan ibu-ibu, dari penjelasan itu mungkinkah ada yang mau bertanya? Silakan Bu. Ibu-ibu majelis taklim Nurul Yakin Buton, sekiranya ada sesuatu atau hal yang perlu dipertanyakan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Saya Ibu Haji Anima Ramli mau bertanya Pak Ustadz. Dalam surah At-Taubah ayat 18 menyatakan yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Bagaimana maksud ayat ini Pak Ustadz? Yang kalau diartikan seolah-olah yang tidak ke masjid tidak termasuk dalam golongan orang beriman. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Ibu Majelis Ta'lim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam penjelasan ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 18. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu telah jelas ibu-ibu majelis ta'lim pendengar RRI yang berbahagia. Dengan demikian, kalau ingin menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya memang di dalam hatinya ada yang mengatakan bahwa saya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak mau memakmurkan masjid, berarti imannya dipertanyakan. Dengan demikian orang yang kuat iman itu adalah orang-orang yang memakmurkan dan datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekali lagi, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya itu adalah orang-orang yang ingin memakmurkan dan membangun masjid. Bukankah Allah telah mengatakan kepada kita bahwa rukun iman itu ada 6. Pertama, yakin dan percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan demikian, kalau di dalam batin kita ada keimanan yang kuat kepada Allah dan percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka hendaklah kita makmurkan masjid agar benar-benar kita termasuk golongan orang yang beriman. Silakan Bu, masih ada pertanyaan yang lain? Mungkin masih ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Agustina Rusmin, mau bertanya Pak Ustadz, bagaimanakah peranan masjid dalam pengembangan dan kemajuan pendidikan Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Majelis Ta'lim pendengar RRI kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid dibangun oleh orang-orang yang beriman yang begitu megah, indah. Kemudian dimakmurkan. Selain dimakmurkan masjid oleh orang-orang yang beriman, juga masjid bisa dipakai untuk tempat mengolah pendidikan agama. Dalam arti di dalam masjid anak-anak diajarkan Al-Quranul Karim atau anak-anak diajarkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Masjid pun juga bisa dipakai kalau kita bangun madrasah belum punya gedung, maka masjid pun bisa dipakai untuk pendidikan agama atau mengantarkan anak-anak kita untuk sekolah dalam arti madrasah bisa dipakai untuk beribadah, kemudian masjid pun juga dipakai tempat untuk pendidikan. Di dalamnya adalah para ustadz, para mubalik mengajarkan tentang bacaan Al-Quran. Itulah pendidikan agama yang dapat diberikan atau juga dipakai masjid untuk pendidikan itu. Majelis Ta'lim pendengar RRI yang berbahagia. Sehingga kita lihat ibu-ibu majelis ta'lim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di lingkungan masjid, bila ada masjid yang halamannya bisa dibangun madrasah, hendaklah dibangun madrasah. Karena pada dasarnya kalau lingkungan masjid ada madrasah yang dibangun, kemudian anak-anak kita dididik di sana, maka insya Allah anak-anak kita akan tumbuh dengan perkembangan dan pendidikan agama yang bagus. Demikian Ibu Majelis Ta'lim. Mungkin masih ada, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haji Musida Ilham. Mau bertanya Pak Ustadz. Gini Pak Ustadz, upaya apakah yang kita lakukan untuk dapat membangun masjid dan dapat memakmurkannya? Dan siapa yang wajib membangun dan memakmurkan masjid? Itu saja Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim pendengar RRI kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan dalam sebuah sabda. Bismillahirrahmanirrahim. Man bana'a masjidallahu lahu mitlahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membangun baginya yang serupa dengannya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di Majelis Taklim pendengar RRI yang berbahagia. Sekali lagi yang membangun masjid dan yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang memakmurkan masjid dan yang membangun masjid adalah orang-orang yang di dalam hatinya percaya kepada Allah dengan seyakin-yakinnya dan tidak takut kepada siapapun kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Majelis Taklim pendengar RRI kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dengan demikian, kalau kita ingin punya rumahnya di surga Allah Subhanahu wa taala, selain kita istiqomah dalam beribadah, baik itu ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah, tapi kalau kita punya rezeki, hendaklah kita membangun masjid walaupun sekecil bursa sangkar. Insya Allah dengan niat karena Allah, rezeki kita yang keluarkan untuk membangun masjid, maka Allah siapkan istana kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bu, masih ada yang lain? Ibu-ibu masih ada? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rosfida Ahmad. Mau ingin bertanya Pak Ustadz, ganjaran kebaikan apakah yang didapatkan umat yang membangun dan memakmurkan masjid? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Majelis Taklim pendengar RRI yang berbahagia. Setiap kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, Nabi bersabda, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Tempat atau dunia ini adalah tempat perbandingan, tempat bercocok tanam untuk negeri akhirat. Kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, kita pun ingin mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat. Kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kita pun ingin mendapatkan yang terbaik di dunia. Dengan demikian sekali lagi, masjid-masjid adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang disiapkan oleh orang-orang yang beriman. Ganjaran yang kita dapatkan, yang kita berbuat yang terbaik, membangun masjid dan memakmurkan masjid, hanya kita dapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja niat kita dalam kehidupan ini. Oleh karena itu sekali lagi, rezeki kita yang Allah berikan, usaha kita yang kita usahakan, kita punya keyakinan bahwa semua itu adalah akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sisipkan rezeki itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang beriman yang mendapatkan ganjaran dalam berbuat kebaikan. Silakan Bu, masih ada yang lain? Mungkin masih ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, nama saya Ibu Salma Naim. Yang ingin saya tanyakan, apakah kaum wanita yang tidak melaksanakan sholat di masjid tidak termaksud orang-orang yang memakmurkan masjid? Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Majelis Taklim pendengar RRI kaum muslimin dan muslimah
yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang dipanggil untuk memakmurkan masjid, dan semua orang yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Kaum wanita adalah kaum yang lemah. Ya memang dianjurkan cukup salat di rumah. Bila saja bisa melaksanakan salat di masjid untuk ikut memakmurkan masjid, asalkan mendapat izin dari suami. Selama tidak terjadi fitnah. Dalam arti kaum wanita yang melaksanakan salat di rumah bukan tidak memakmurkan masjid, ikut memakmurkan masjid. Seandainya tidak ada bibit keimanan dalam batinnya dan tidak mau melaksanakan salat, berarti dia tidak memakmurkan masjid. Tetapi selama wanita itu mau melaksanakan salat, berarti bibit keimanannya ada dalam dirinya, tentunya niatnya adalah untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Majelis taklim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengatakan beriman kepada Allah, tapi ketika dicoba oleh sesuatu, maka mereka akan lupa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti begini, ketika ibu-ibu sedang duduk di pasar, orang sedang ramai untuk mencari atau belanja, kemudian mendengar azan dan tidak menghiraukan azan karena hanya untuk mencari dunia saja, berarti tidak ada niat untuk memakmurkan masjid. Tetapi ketika azan dikumandangkan oleh Bilal untuk memanggil orang-orang untuk melaksanakan salat atau melaksanakan ibadah, lalu walaupun bagaimanapun kesibukannya, dia sisipkan waktunya untuk melaksanakan ibadah, maka itulah orang-orang yang di dalam batinnya untuk memakmurkan masjid. Jadi wanita yang melaksanakan salat di rumah ataupun mungkin salat berjamaah di masjid adalah karena niat karena Allah, ikut memakmurkan masjid. Majelis taklim, pendengar RRI yang berbahagia. Ada sebuah kisah yang pernah saya lihat, bahwa ketika saya berkunjung di salah satu masjid, mungil tapi indah, tapi sedikit sekali orang datang untuk memakmurkan masjidnya. Inilah salah satu hal yang sangat disesalkan. Padahal tujuan kita mengindahkan masjid, tujuan kita membangun masjid yang indah dan megah, kalau tidak dimakmurkan, berarti kita sangat rugi dunia dan akhirat. Majelis taklim, pendengar RRI yang berbahagia. Demikian penjelasan kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiah yang diberikan kepada kami. Pendengar RRI dan ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Yakin Buton Kabupaten Kepulauan Yapen, demikianlah pembahasan di sore hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dan kita diskusikan bersama bermanfaat untuk pendengar kaum muslimin dan muslimah di Kota Serui dan sekitarnya, dan untuk ibu-ibu secara pribadi. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Al-Ustadz Haji Abu Bakar Karepesina SPDI dan ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Yakin Buton yang telah hadir. Semoga langkah kita bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Abu Bakar Karepesina. Waktu dan tempat dipersilakan. Ibu-ibu Majelis Taklim, pendengar RRI yang berbahagia. Untuk menambah keberkahan risalah berbuka puasa pada hari ini, mari kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi a'udzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana amalan salihan tarada
وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم ربي حبلي من الصالحين اللهم ربي حبلي من الصالحين اللهم ربي حبلي من الصالحين. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah atas berbagai nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, tanamkan kepada kami keimanan untuk selalu beribadah kepadamu ya Allah. Tanamkan kepada diri kami ketakwaan untuk selalu meningkatkan takwa kepadamu ya Allah. Tanamkan kepada kami sifat kesabaran dalam beribadah kepadamu ya Allah. Dekatkan diri kami ya Allah untuk makmurkan rumah-rumahmu ya Allah. Dekatkan diri kami dengan rumah-rumahmu ya Allah, sehingga kami tetap beristiqamah untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, di bulan yang mulia ini, rahmati kami ya Allah. Berilah hidayah kepada kami ya Allah. Berilah petunjuk kepada kami untuk meningkatkan iman dan takwa kepadamu ya Allah, agar kami tetap beristiqamah menjadi orang-orang yang takwa kepadamu. Hanya kepadamu kami minta dan memohon ampun. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kesalahan orang tua kami ya Allah, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami, dan dosa pemimpin-pemimpin kami. Terimalah permohonan kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI Serui, ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Yakin, kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, saya sebagai pembawa acara sekaligus mewakili Majelis Taklim Nurul Yakin Buton Kepulauan Yapen mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf sebesar-besarnya bila dalam penyampaian ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati pendengar dan ibu-ibu sekalian. Marilah kita tutup pertemuan kita di sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.